tentang faktor penyebab remaja game online. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dengan game online. Jadi saudara, game online ini adalah seseorang yang menghabiskan waktunya untuk bermain game online demi apa? Demi mendapatkan kesenangannya sendiri. Jadi munculnya nanti beberapa faktor penyebab remaja game online ini. Ada dua hal yang kami diskusikan kemarin dengan bersama teman-teman. Yang pertama yang kami ambil adalah faktor internal. Apa itu faktor internal? Melalui diri sendiri. Jadi saudara, dari diri kita sendiri atau dari diri anak remaja sendiri, dia akan melakukan, ada niatnya untuk ingin bermain game online. Makanya munculnya adanya nanti kecanduan ketika dia awalnya mulai bermain dalam bermainnya dalam awal-awalnya 1 jam, nyampe 1 minggu 3 jam, nyampe beberapa bulan sehingga tidak terasa waktunya, sehingga adanya kecanduan untuk bermain game. Yang keduanya saudara-saudara yaitu adalah dalam faktor eksternal. Apa ini faktor eksternal? Dari luar. Jadi dari luar ini ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama lingkungan. Ya, bagaimana dengan lingkungan? Di mana dia berada? Apakah di lingkungannya semua teman-temannya bermain game? Maka disitulah dia bisa juga berpengaruh. Contoh dari lingkungannya 100 anak bermain game, hanya dia sendiri yang tidak main game. Otomatis yang tidak bisa main game ini berpengaruh. Kenapa? Lebih banyak yang main game daripada dia, karena setiap hari itu yang dia temukan, itu yang dia selalu berkomunikasi sama mereka. Makanya di sini munculnya peran di sini. Karena di sini juga orang tua harus memantau kegiatan anaknya, bagaimana aktivitas anaknya dalam sehari ini, apakah dia sudah melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya, apakah dia belajar gitu. Makanya saudara-saudara, kalau kita nanti menuju ke dewasa, kalau kita sudah orang tua, mari kita bina anak-anak kita untuk ke jalan yang baik. Mari kita sahabat mereka, mari kita untuk menjadi memberikan selalu motivasi, memantau apa saja kegiatan anak kita ketika kita dewasa. Kecuali kalau kita ya tidak nikah, enggak apa-apa itu. Yang berikutnya adalah hubungan sosial dengan sesama. Jadi ini juga berpengaruh juga saudara, adanya penyebab di sini. Bagaimana dia bisa bergaul, bagaimana pergaulannya di luar sana. Contohnya ketika ke sekolah, apakah teman-temannya itu belajar, apakah teman-temannya itu sering main game. Makanya juga orang tua di sini, makanya orang tua juga di sini sering memantau anak-anaknya gitu. Yang seterusnya adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi hubungan antara orang tua dengan anak ini saling, kalau orang tua ini harus memberikan motivasi, dorongan supaya anaknya ini nanti tidak terpengaruh, memberikan nasihat, gitu. Yang berikutnya saudara, munculnya yaitu dampak penyebab remaja game online. Jadi saudara, ada salah seorang yang kami ambil di sini yang menurutnya adalah dampak remaja yang kecanduan game online menurun ini. Ada 4 yang kami ambil di sini. Yang pertama, kesehatan. Ini juga saudara berpengaruh dengan kesehatan. Kenapa? Karena ketika anak-anak remaja ini sudah kecanduan dengan game online, berpengaruh. Apa pengaruhnya? Yang pertama,
sering bergadang. Itu pengaruh yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada hawa nafsu untuk makan. Itu yang kedua yang sering ada juga yang saya temukan, ini saya ceritakan sedikit. Ada tetangga rumah ya, kami pas ada di kampung. Terus ada orang tuanya ini sudah merantau dua-duanya, terus anaknya ditinggalkan di kampung. Anaknya ini tinggal dua, yang lain sudah merantau. Jadi anaknya yang satu ini kelas 1 SMK, yang satu ini kelas 3 SD. Jadi yang anaknya SMK ini laki-laki, yang kelas 3 SD ini adalah perempuan. Jadi hanya mereka berdua di rumah. Jadi sering dia juga anak laki-laki ini kecanduannya main game online sehingga dia tidak memperhatikan saudaranya. Terus kalau sudah pagi nggak dibuka-buka rumah, nggak dimatikan lampu karena di kamar terus karena main game online. Itu yang saya temukan di lingkungan saya di sana. Terus suatu saat saya datang di rumah karena mengobrol samanya. Terus apa dorongan atau motivasi yang saya berikan kepadanya? Bukan langsung saya memberikan motivasi pada saat itu, tetapi saya ajak dia suatu tempat untuk apa? Seperti wisata, karena di sana banyak sekali wisata, seperti di tempat pantai banyak di sana wisata. Jadi saya ajak dia suatu tempat sehingga dari situ munculnya nanti komunikasi sama kami untuk saling terbuka, saling menceritakan pengalaman hidup. Sehingga dari situ saya memberikan masukan samanya. Saya tanya samanya, apa ini untungnya kamu nanti ketika kamu sering main game online ini, apa keuntungnya hanya samamu. Jadi dia bilang ini naik level segala macam. Jadi saya bilang samanya, sudah tahu kamu saudara bagaimana tujuan hidupmu ke depan. Sehingga saya memberikan motivasi tujuan hidupnya, apakah ini hanya ini saja yang kamu lakukan. Sehingga saudara lama kelamaan dia bisa membatasi, dia bisa membagi waktu sedikit, bukan kayak yang seperti yang dulu sebelumnya. Jadi enggak lama kemudian saya juga enggak ada di kampus, saya merantau, ya tinggal hanya komunikasi melalui telepon. Sehingga sampai tamat dia SMA, dia juga dia juga tamat, merantau juga. Saya telepon dia bilang untuk pemain game online itu enggak ada untungnya. Sehingga dia sadari kemudian harinya, terus tapi dia tidak tinggalkan, tetapi hanya sebatas kalau dia hanya main sekedar aja, dia tidak kecanduan lagi. Itu salah satu yang saya temukan di sana di kampus saya yang menjadi dampaknya. Yang kedua, kepribadiannya. Kepribadian. Dalam kepribadian ini saudara ada dua yang saya artikan. Yang pertama koleris. Koleris ini dalam memiliki semangat atau selalu optimis. Optimis ini adalah suatu keadaan saat seseorang layarnya mana? Atau dijalanin tolong. Ini maaf Pak, ini penjelasan Pak. Ada ininya. Kalau Rick Samuin tidak ada ya. Ya silakan. Jadi optimis ini adalah sesuatu keadaan saat seseorang atau individu yang memiliki motivasi diri. Yang bisa ini saya katakan dia tidak bisa memiliki motivasi, dia tidak memiliki tujuan hidupnya kayak mana. Itulah dampak kecanduan game online. Yang ketiga, yang keduanya tadi kepribadian, yang bagian B-nya melankolis. Artinya ini adalah seseorang dengan kepribadian melankolis ini merasanya ada kekhawatiran, mudah menyerah. Nah, itu penyebab terjadinya kecanduan game online.
Yang ketiga pendidikan. Ini juga berpengaruh dengan kecanduan game online. Kenapa? Karena pengetahuannya ketika belajar nggak adanya untuk belajar, nggak adanya untuk mengerjakan PR kalau ada PR, nggak ada di dalam pemikirannya untuk memberikan suatu keterampilan atau kreatif. Itu salah satu juga dampaknya kecanduan dalam game online ini. Yang berikutnya adalah keluarga. Di sini juga berpengaruh dengan keluarga. Dia tidak peduli dengan keluarganya, tentang bagaimana keluarganya, terus bagaimana keadaan keluarga. Halo? Ya, silakan. Ya, jadi inilah beberapa dampak dari kecanduan game online. Yang selanjutnya Andi. Yang selanjutnya model konseling Injili bagi remaja Kristen. Model Injili ini menurut kami ada dua tokoh yang kami ambil. Yang pertama Gary Collis dan menurut Larry Crabb. Selanjutnya, ya kita tahu dulu salah seorang Gary Collis adalah aktor dan pembawa acara televisi Amerika sepanjang karirnya. Ia memenangkan Emmy Award pada tahun 1984 dan menerima bintang Daytime. Yuk. Ya. Jadi menurut Gary Collins ini konseling adalah hubungan timbal balik antara dua individu, yaitu konselor yang berusaha menolong atau membimbing dan remaja Kristen. Kecanduan game online yang membutuhkan pengertian untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Dalam penelitian ini berarti konseling remaja kecanduan game online. Jadi di dalam metode holistiknya, kita tahu dulu holistik berasal dari bahasa Inggris holistik yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan melayani manusia secara utuh. Melalui apa? Visi mental, sosial, spiritual sehingga mendapatkan perhatian seimbang antara yang dikonseling dengan yang game online tersebut. Jadi menurut Gary Collis ini yang mendapatkan hasilnya adalah sesara jika dikatakan berhasil, pertama harus membuat remaja Kristen pecandu game online ini menghentikan kebiasaannya sama sekali sehingga dia tidak berulang kali, dia tidak berbuat lagi untuk melakukan game online ini. Yang kedua, memperbaiki kerusakan tubuhnya akibat kecanduannya. Itu saja yang Oke, udah. Terima kasih udah. Tepuk tangan udah. Yang kedua. Sudah. Lagi.